Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miaye. Udah hampir 2 minggu ya saya nggak bikin video. Tadinya saya mau bikin video ini minggu lalu, tapi ternyata minggu lalu kebanyakan acaranya, pergilah kesini kesitu. Akhirnya nggak sempet juga cari sumbernya tentang video yang mau saya buat ini. Akhirnya nggak sempet dan baru sempet minggu ini. Nah, hari ini saya mau cerita tentang satu sosok dewi dalam mitologi Tiongkok kuno. Ini dewi penciptaan, jadi beliau dipercaya menciptakan manusia. Nah, dalam hal ini mungkin ini berbeda ya, dewi penciptaan dalam mitologi Tiongkok kuno ini berbeda dengan manusia pertama yang diciptakan menurut ajaran kepercayaan yang lainnya gitu. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya, ini benar-benar berdasarkan mitologi Tiongkok kuno gitu. Jadi dewi penciptaan dalam legenda Tiongkok kuno adalah Niwa. Beliau adalah pendiri humaniora bangsa Tiongkok dan sekaligus juga dewi saleh yang memberkati negara tersebut. Dalam legenda diceritakan sebelum Niwa muncul tidak ada yang namanya langit, tidak ada yang namanya bumi, pokoknya segala sesuatunya ini tidak ada gitu. Setelah Niwa lahir, ia kemudian langsung menjelma menjadi dewa. Setelah dewa ada, muncullah surga. Lantas Niwa muncul dan menjelma menjadi segala sesuatu sehingga kemudian bumi pun ada. Jadi dalam beberapa mitologi Tiongkok yang ada, kemunculan Niwa ini juga diceritakan hampir mirip dengan Dewa Phanku, dewa pencipta alam semesta. Dengan kesaktiannya, Niwa bukan hanya dapat menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, tetapi juga berhasil menambah langit. Jadi pada suatu ketika langit dan bumi itu runtuh. Niwa dengan segala kemampuannya itu meleburkan 5 batu-batuan berwarna-warni untuk memperbaiki langit dan mendirikan tiang penyangga langit. Para arkeolog menemukan berbagai benda dari zaman prasejarah yang membuktikan bahwa pada zaman dahulu masyarakat Tiongkok kuno menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan berdasarkan pihak ibu. Terdapat catatan nama-nama keluarga yang diawali oleh huruf Ni yang artinya perempuan. Masih menurut catatan sejarah, nama keluarga Niwa adalah Feng, namanya sendiri adalah Li Shi. Ada 2 mitos yang tercipta tentang Niwa. Yang pertama, Niwa adalah dewi penciptaan yang muncul dalam wujud dewa dan dikenal sebagai ibu umat manusia dan ibu bumi. Yang kedua, Niwa yang merupakan raja kuno yang bijaksana dan muncul dalam wujud manusia serta merupakan salah satu pemimpin klan matriarkal dan 3 kaisar kuno. Di banyak tempat di Tiongkok ada legenda bahwa Niwa menciptakan seekor ayam pada hari pertama bulan pertama, lalu seekor anjing pada hari kedua, seekor babi pada hari ketiga, seekor domba pada hari keempat, seekor lembu pada hari kelima, seekor kuda pada hari keenam, dan manusia pada hari ketujuh. Orang zaman dulu percaya bahwa ayam, anjing, domba dan babi melambangkan 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan sapi dan kuda melambangkan bumi dan langit. Panku dalam Hansu Luli Cui mengatakan bahwa angka 7 merupakan 4 musim di bumi dan di langit dan merupakan awal penciptaan manusia. Jadi ini tuh maksudnya yang tadi kalau dihitung kan ada ayam, anjing, babi, domba, terus ada yang menggambarkan langit dan bumi itu kan ada sapi dan kuda, itu udah 6. Lalu hari ke-7 jadilah manusia itu. Jadi inilah alasan mengapa pada hari ke-7 bulan 1 Imlek disebut sebagai hari manusia, karena pada saat itulah manusia diciptakan oleh Niwa itu. Menurut buku Sutra Changsha, ketika Niwa dan Fuxi menciptakan dunia, langit dan bumi sudah ada tetapi masih tandus. Maka kemudian Niwa dan Fuxi menikah dan melahirkan 4 orang putra. Mereka kemudian memberi nama segala sesuatu yang ada di bumi. Lalu siapakah Fuxi? Menurut legenda, Huashu dari suku Fengkun keluar dan secara tidak sengaja melihat jejak kaki yang sangat besar di Leice.
Hwashu yang penasaran menggunakan jejak kakinya sendiri untuk mengukur jejak kaki orang dewasa tersebut. Lalu tanpa sadar dia hamil dan melahirkan Fushi yang berkepala manusia serta berbadan ular. Fushi diceritakan juga ternyata memiliki seorang adik perempuan bernama Nyuwa. Dalam legenda lantas diceritakan bahwa Nyuwa dan Fushi menikah sebagai saudara-saudara. Mereka membangun sistem dan aturan pernikahan bersama, lalu memperbanyak keturunan sehingga Nyuwa kemudian disebut sebagai Dewi Pernikahan. Sebelumnya tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Nyuwa dan Fushi adalah saudara-saudara. Baru pada awal masa dinasti Han ada catatan yang menyebutkan bahwa Fushi adalah putra dari keluarga Hwashu, dan pada masa dinasti Qing disebutkan pula bahwa Nyuwa ternyata juga adalah putri dari keluarga Hwashu. Mulanya saya juga amazed begitu mendengar cerita ini. Wow, ternyata mereka saudara-saudara dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata dalam catatan sejarah lain dituliskan bahwa kerajaan Hwashu tempat Fushi dilahirkan ini menganut aliran matrilineal. Jadi yang tadi saya bilang itu yang sistem kekerabatannya ditarik dari garis keturunan ibu, dan mereka memiliki aturan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan. Jadi dalam masyarakat mereka, pernikahan antara saudara laki-laki dan perempuan yang berbeda generasi dalam satu marga atau suku itu diperbolehkan atau lazim lah dalam melakukan pernikahan. Jadi nggak apa-apa kalau menurut masyarakat patrilineal itu tidak diperbolehkan, dalam masyarakat matrilineal itu ternyata sah-sah aja dan memang sangat biasa gitu. Jadi pasangan yang legendaris Nyuwa dan Fushi ini adalah saudara-saudara. Lantas di era mereka berdua inilah masyarakat Tiongkok kuno mulai mengadakan peralihan dari matrilineal ke patrilineal. Jadi masyarakat mulai menganut sistem garis kekerabatan yang mengacu pada keluarga ayah. Orang-orang lantas menjadikan Fushi sebagai laki-laki yang disembah oleh generasi selanjutnya. Mereka menggambarkan Fushi sebagai manusia dewa yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat setelah melakukan penyatuan dengan Nyuwa. Konon Nyuwa sendiri merupakan tokoh sejarah atau tokoh legenda yang memang nyata. Ada banyak catatan sejarah yang membuktikan atau menuliskan hal tersebut. Disebutkan Nyuwa tinggal di daerah dataran tinggi. Makamnya berada di suatu desa bernama Tongho. Itu suatu desa yang berada di provinsi Shanxi. Mausoleum atau bangunan monumen Nyuwa sudah ada di Tiongkok lebih dari 4.000 tahun. Dan sama seperti mausoleum milik Kaisar Kuning, bangunan ini pun merupakan kuil tempat para kaisar Tiongkok kuno melakukan penghormatan. Setiap tahunnya pada hari ke-10 bulan ketiga kalender lunar, rakyat mengadakan pekan raya kuil dalam skala besar. Mereka selama 7 hari itu melakukan pengorbanan untuk menghormati Dewi Nyuwa. Selain Ibu Bumi dan Dewi Penciptaan, Nyuwa juga memiliki gelar lain yaitu Dewi Musik. Ini disebabkan karena konon Nyuwa sempat menciptakan beberapa alat musik seperti harpa dan sebagainya. Suatu hari Nyuwa pernah melihat orang-orang bekerja sejak matahari mulai terbit dan baru beristirahat setelah matahari terbenam. Nyuwa merasa tergerak hatinya, dia merasa kasihan melihat orang-orang tersebut begitu lelah. Akhirnya Nyuwa memberikan anggur kepada mereka untuk diminum. Orang-orang menerima dan meminum anggur tersebut dengan sukacita dan merasa berterima kasih. Pada akhirnya di kemudian hari mereka mempersembahkan anggur tersebut untuk menghormati Dewi Nyuwa. Karena itu pula Nyuwa disebut sebagai Dewi Etiket. Banyak banget ya ternyata ininya gelar untuk beliau ini. Nah, jadi begitulah cerita tentang Dewi Nyuwa. Sebenarnya masih ada cerita yang lebih panjang lagi, itu belum sempat saya terjemahkan, jadi saya terjemahkannya sedikit demi sedikit. Dan nanti kalau misalnya teman-teman penasaran ada cerita apa lagi sih tentang Nyuwa, mungkin nanti saya akan bawakan lanjutannya di video yang lainnya lagi gitu. Kalau gitu sekian dulu video hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah setia menonton video ini dan setia terhadap channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.